Selamat datang kembali di channel saya ini. Kita hari ini akan membahas mengenai metode asumsi atau asumsi aliran cost FIFO, first in first out, atau masuk pertama keluar pertama, dengan menggunakan metode pencatatan perpetual atau terus menerus. Nah, untuk lebih mudahnya kita buat kartu sediaan seperti ini, yang ada di sini. Intinya ada 3 kolom kartu sediaan, yaitu kolom pertama adalah untuk mencatat pembelian atau masuknya sediaan atau bertambahnya sediaan. Kemudian kolom kedua itu untuk mencatat keluarnya sediaan atau terjualnya sediaan misalnya ya. Dan kolom terakhir untuk mencatat sisa sediaan atau sediaan akhir. Nah, ini ada contoh di sebelah kanan bahwa ada beberapa transaksi yang berkaitan dengan sediaan. Ini untuk mempermudah, menyederhanakan saja, yaitu tanggal 1 Januari ini saldo awal 100 unit dengan cost per unit Rp10. Kemudian tanggal 10 Januari ada penjualan sebanyak 75 unit dengan harga jual Rp20 per unit, dan seterusnya sampai dengan selesai. Nah, berdasarkan data ini kita akan menghitung nilai sediaan akhir dengan menggunakan asumsi aliran cost first in first out dan metode pencatatan perpetual. Nah, kita mulai dari tanggal 1 Januari. Jadi kita masukkan di kolom tanggal seperti ini. Kemudian kita beri penjelasannya. Penjelasannya adalah saldo awal. Lalu angkanya kita masukkan dalam kolom saldo atau sisa atau sediaan akhir. Di sini kita masukkan unitnya, yaitu 100 unit dengan cost per unit sebesar Rp10, sehingga total costnya adalah sebesar Rp1.000. Nah, kemudian kita lihat yang kedua. Yang kedua ini adalah transaksi penjualan, yaitu tanggal 10 Januari. Tanggal 10 Januari ada penjualan sebanyak 75 unit. 75 unit ini kita masukkan dulu datanya tanggal 10 Januari. Keterangannya kita beri penjualan 75 unit. Nah, unitnya kita masukkan 75. Lalu cost per unitnya di sini adalah 10. Jadi yang kita masukkan di sini bukan harga per unit ya, tapi cost per unit. Sehingga totalnya adalah sebesar 75 dikalikan Rp10 sama dengan Rp750. Nah, setelah terjadinya penjualan ini, maka sekarang sisa atau sediaan akhir tinggal 25 unit, yaitu 100 dikurangi 75 dengan cost sebesar Rp10 per unit, sehingga sediaan akhir nilainya adalah sebesar Rp250. Nah, kalau kita membuat laporan keuangan per tanggal 10 Januari, maka nanti di neraca sediaan tersebut dilaporkan sebesar Rp250 ini. Transaksi berikutnya adalah tanggal 15 April. 15 April ini ada pembelian sebanyak 200 unit. Kita masukkan 200 di kolom unit dengan cost sebesar Rp11 per unit, sehingga total cost pembelian tersebut adalah sebesar 2.200. Seperti ini. Nah,
Setelah adanya pembelian, maka kemudian kita menghitung lagi berapa nilai sediaan akhir tersebut. Kita masukkan yang data dari atas, yaitu ada 25 unit yang dengan kos Rp10. Kita masukkan lagi. Terus kemudian ada tambahan dari pembelian sebanyak 200 unit dengan kos Rp11. Nah, di sini kita hitung totalnya, yaitu 250 ditambah 2.200 sama dengan 2.450. Jadi nilai sediaan akhir setelah adanya pembelian sebanyak 200 unit adalah sebesar Rp2.450. Selanjutnya di sini yang tanggalnya setelah 15 April adalah 5 Mei, yaitu penjualan. Oke, 5 Mei kita masukkan keterangannya. Penjualannya sebanyak 140 unit. Nah, karena kita menggunakan asumsi aliran cost first in first out, maka penjualan ini dianggap berasal dari lapisan yang pertama. Nah, lapisan yang pertama ada 25 unit. Ini kita anggap terjual semuanya. Kita masukkan di sini, kosnya adalah Rp10. Total kosnya berarti 250. Karena penjualannya itu sebanyak 140 unit dan 25 unit itu kita anggap berasal dari lapisan pertama, maka sisanya yaitu sebanyak 115 unit itu kita anggap berasal dari lapisan yang kedua dengan kos Rp11. Sehingga total kos lapisan kedua ini adalah sebesar Rp1.265. Nah, berarti kos barang terjual dalam kasus ini adalah sebesar 1.515. Setelah adanya penjualan tersebut, maka sediaan akhir sekarang kita hitung nilai sediaan akhirnya. Dari lapisan pertama terjual semuanya sehingga tidak ada lagi lapisan pertama, tinggal lapisan kedua. Nah, lapisan kedua sisanya berapa? Kita hitung. Tadi ada 200, kemudian terjual 115, berarti lapisan kedua masih tersisa sebanyak 85 unit. Sehingga total cost-nya adalah Rp935. Inilah yang nanti masuk dalam neraca kalau kita membuat laporan keuangan per 5 Mei. Jadi nilai sediaan di neraca per tanggal 5 Mei itu adalah sebesar Rp935. Kita lanjutkan setelah 5 Mei, transaksi berikutnya adalah 15 Juli. 15 Juli ini ada penjualan lagi sebanyak 60 unit. Nah, ini tentu saja kita ambilkan dari lapisan yang kedua karena tadi lapisan pertama sudah habis. Kita ambilkan 60 unit senilai atau kosnya Rp11, sehingga total kosnya adalah sebesar Rp660. Nah, nilai sediaan akhir setelah penjualan 60 unit ini adalah sebesar sisanya 85 unit dikurangi dengan 60, sisanya 25 unit dengan kos 11, sehingga nilai sediaan akhirnya adalah sebesar 275. Oke, ini tanggal 15 Juli. Kita lanjutkan lagi yang Agustus. Agustus ini ada pembelian sebanyak 300 unit. Nah, kita masukkan tanggal 24 Agustus. Di sini pembelian sebanyak 300 unit. 300. Kosnya adalah 12. Total kosnya dari pembelian tersebut adalah sebesar 3.600.
Nah, setelah adanya pembelian tanggal 24 Agustus, berarti sekarang terbentuk layer baru, yaitu layer ketiga atau lapisan ketiga. Kita hitung nilai sediaan akhir. Nah, layer yang kedua tadi atau lapisan kedua tadi, ini kita masukkan lagi 25 kali 11. Kemudian dari pembelian 24 Agustus ini ada lapisan ketiga, yaitu dengan kos 12, totalnya adalah 3.600. Nah, ini nilai sediaan akhir setelah adanya pembelian per tanggal 24 Agustus adalah sebesar 3.875. Oke, kita lanjut. Ini sudah semakin jelas ya, mudah-mudahan ya. Setelah tanggal 24, transaksinya adalah tanggal 8 Oktober, penjualan sebanyak 150 unit. Kita masukkan tanggal 8 Oktober. Jadi ini urut tanggal ya. Penjualan sebanyak 150. Nah, karena kita menggunakan first in, first out atau masuk pertama, keluar pertama, maka yang dianggap terjual lebih dulu adalah berasal dari lapisan yang atas dulu. Lapisan yang atas adalah lapisan dengan kos Rp11. Jadi kita masukkan di sini 25 dengan kos Rp11. Totalnya adalah 25 kali 11. Lalu karena penjualannya itu sebanyak 150, maka kekurangannya itu dianggap berasal dari lapisan berikutnya. Jadi kita ambilkan dari lapisan yang ketiga sebanyak 125 unit, yaitu 150 dikurangi 25. Nah, ini cost-nya adalah sebesar 12 per unit. Total cost-nya dari lapisan ketiga ini adalah sebesar 1.500. Nah, sehingga cost barang terjualnya itu sebesar 1.775. Nah, setelah itu kita hitung berapa nilai sediaan akhir setelah penjualan per 8 Oktober ini. Dari lapisan atas sudah terjual semuanya, sehingga sediaan akhir ini berasal dari lapisan ketiga. Berapa unit yang tersisa? Karena yang terjual 300, yang terjual 125, maka yang tersisa adalah sebanyak 175 unit dengan kos 12 per unit. Sehingga total kosnya adalah sebesar 2.100. Inilah nanti yang merupakan nilai sediaan akhir. Jadi nilai sediaan akhir yang dilaporkan di laporan posisi keuangan adalah sebesar 2.100. Kita lanjutkan. Setelah tanggal 8 Oktober berarti ada pembelian per tanggal 27 November. Ini adalah pembelian sebanyak 400 unit dengan kos Rp13 per unit, sehingga total kos dari pembelian tersebut adalah sebesar 5.200. Nah, ini memunculkan lapisan baru, yaitu lapisan yang keempat. Sekarang kita hitung nilai sediaan akhir. Nilai sediaan akhirnya, oke, lapisan yang ketiga ini kita masukkan lagi, yaitu 175 kali 12. Kemudian lapisan yang keempat, ini 400 unit ya, kita masukkan dari pembelian tanggal 27 November ini memunculkan lapisan yang keempat dengan total cost-nya sebesar 5.200. Nah, dari sini kita bisa menghitung nilai sediaan akhirnya itu sebesar 7.300. Jadi kalau kita membuat laporan posisi keuangan per 27 November, maka nanti di laporan posisi keuangan
sediaan kita laporkan sebesar 7.300. Nah, ini yang terakhir ada penjualan per 1 Desember. Penjualan sebanyak 125 unit. Nah, karena kita menggunakan first in first out, maka 125 unit ini pertama kali kita ambilkan dari lapisan yang ketiga dengan cost 12, sehingga total costnya adalah sebesar 1.500. Nah, karena penjualan ini sudah tercukupi dari lapisan yang ketiga, maka kita tidak perlu mengambil dari lapisan yang keempat. Dianggap lapisan keempat tidak ada yang terjual. Nah, kita hitung nilai sediaan akhir. Lapisan yang ketiga tadi ada yang terjual sebanyak 125 unit. Berarti lapisan yang ketiga itu sisanya sebanyak 50 unit dengan kos 50 per unit, dengan kos 12 rupiah per unit, maka nilai sediaan akhir nilai sediaannya adalah 600. Kemudian dari lapisan keempat, karena nggak ada yang terjual, maka kosnya untuk yang lapisan yang keempat di sini, kosnya adalah sebesar 400 kali 13, sehingga nilai sediaan akhir per 1 Desember 2019 setelah adanya transaksi penjualan ini adalah sebesar 5.800. Nah, kalau kemudian kita membuat laporan keuangan per 31 Desember, maka kita melaporkan sediaan itu sebesar 5.800 di laporan posisi keuangan. Nah, sekarang kita mencatat transaksi-transaksi ini ke dalam jurnal penjualan. Jadi ini transaksinya seharusnya tadi ya, mencatatnya tadi ketika ada penjualan yang tanggal 10 Januari. Jadi ini yang penjualan saja ya. Kalau yang untuk pembelian tidak kita bahas di sini, jadi kita bahas yang penjualan saja. Di sini ada dua ayat jurnal. Yang pertama untuk mencatat piutang usaha atau penjualan. Tadi yang 10 Januari ada penjualan sebesar 75 unit. Nah, berapa yang kita masukkan dalam jurnal penjualan ini adalah sebesar 75 unit dikalikan harga jual per unit. Nah, harga jual per unitnya adalah 20. Nah, sehingga kita kalikan dengan 20. Kreditnya adalah penjualan. Nah, angka yang kita masukkan ini juga 1.500 sama dengan yang piutang ya. Kemudian ini ayat jurnal yang kedua untuk mencatat berkurangnya sediaan atau mencatat kos barang terjual. Debitnya adalah kos barang terjual sebesar 750. Nah, angka ini berasal dari kartu sediaan yang tadi sudah kita buat. Nah, langsung kita masukkan saja seperti itu. Untuk jumlah yang kita masukkan di dalam jurnal penjualan ini. Kemudian kreditnya adalah sediaan sebesar 750. Nah, ini nanti untuk semua penjualan ya, semua transaksi penjualan akan dicatat seperti ini, sama ya. Tapi nanti nilainya berubah, nilainya yang ganti. Misalnya kalau yang tanggal 5 Mei. Nah, tanggal 5 Mei ini ayat akunnya sama, yaitu piutang usaha dan penjualan.
sebesar harga jual ya. Tinggal 5 Mei itu kan penjualannya sebanyak 140 unit. 140 dengan harga jualnya 25 per unit. Jadi kita kalikan 25. 3.500 rupiah. Kemudian kos barang terjualnya berapa? Nah, ini angkanya kita masukkan dari kartu sediaan, yaitu yang 1.515. Jadi langsung kita masukkan di sini 1.515. Inilah gunanya kartu sediaan. Jadi kita akan mudah untuk membuat ayat jurnal karena tinggal kita masukkan angkanya dari kartu sediaan. Nah, ini nanti bisa dilanjutkan sendiri cara mencatatnya. Untuk pembelian juga bisa dilanjutkan cara mencatatnya. Sekian dulu, terima kasih.